Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Muhammad Ali Zarkasi dan Muhammad Alfian Mukarrabin Arum, akan menyampaikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini berjudul kurikulum sebagai sistem. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berhubungan. Jika ada bagian yang tidak berhubungan dengan bagian lain, maka keseluruhan sistem kurikulum juga akan terganggu. Sistem kurikulum terdiri dari 4 bagian, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Komponen-komponen tersebut merupakan landasan dasar bagi pengembangan sistem pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu whole trust, yaitu asumsi yang menyeluruh dan berdasarkan pada fakta, konsep, dan prinsip yang didapat, serta sudah diuji melalui penelitian yang ketat dan berulang-ulang sehingga dapat dijadikan generalisasi. Yang kedua, partial trust, prinsip yang sudah dapat digunakan namun masih terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Kebenarannya masih membutuhkan pengujian. Yang nomor 3, hipotesis, yaitu asumsi kerja atau prinsip yang bersifat tidak pasti atau sementara. Prinsip jenis ini berasal dari proses pengambilan keputusan atau penilaian dan pemikiran rasional yang masih dalam tahap awal pengambilan keputusan. Komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen bahan atau materi. Yang ketiga, komponen organisasi. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum dirumuskan didasarkan pada 2 hal, yaitu yang pertama adalah perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Beberapa kategori tujuan pendidikan yang dikenal adalah pendidikan umum, khusus, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-topik tertentu. Setiap topik atau subtopik mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tersusun dalam rangkaian dan berhubungan antara satu materi dengan materi yang lainnya, yang kemudian membentuk rangkaian bahan ajar atau materi kurikulum. Komponen organisasi. Organisasi kurikulum yang dimaksud ialah tatanan materi, baik yang berkenaan dengan bentuk, bahan, dan pelaksanaannya. Tatanan materi yang berkenaan dengan bentuk, bahan, atau struktur horizontal diatur dengan cara yang pertama memisahkan mata pelajaran yang berdiri, yang kedua menyinggung atau menghubungkan antar bahan kurikulum dalam berbagai mata pelajaran. Komponen evaluasi. Evaluasi merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlaksanaan program dan juga tingkat keberhasilan yang telah dicapai, dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Alat evaluasi kurikulum harus ditetapkan secara valid dan dapat menilai seluruh aspek kurikulum, atau bisa disebut proses dan hasil. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari 1 alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Fungsi pengembangan kurikulum. Kurikulum berfungsi untuk setiap orang atau lembaga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan.
Bagi sekolah madrasah yang bersangkutan, yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI. Yang kedua, pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Bagi siswa, yang pertama mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, mampu meningkatkan kepribadian siswa secara utuh, baik itu kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang ketiga, membantu dalam menghadapi keberagaman pendapat dalam masyarakat atau lingkungan hidup. Yang keempat, mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat merupakan orang yang mengaplikasikan hasil belajar secara langsung, sehingga sekolah atau lembaga pendidikan harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI. Yang kedua, adanya kolaborasi yang seimbang mengenai perbaikan dan pengembangan kurikulum PAI. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.